Masuk ke mitos yang kedua. Satu, apa dok yang tadi itu mitos yang habis dibius. Iya, habis di misal dokter Adria ini kan kalau misalkan bius itu kan lebih identik ke kamar operasi. Nah orang yang bisa dikasih tahu dok kalau misalkan orang yang masuk ke kamar operasi itu untuk kayak gimana tindakan atau apa aja. Jadi dia harus melakukan pembiusan tuh gimana? Ya, jadi saya ini kan spesialis bedah mulut. Spesialis bedah mulut itu spesialis yang pendalaman dari bidang kedokteran gigi. Nah, karena kita bedah mulut, jadi kita bisa masuk ke ruang operasi. Nah, di ruang operasi itu ngapain aja sih gitu. Nah, salah satu yang paling banyak saya kerjakan itu adalah pengangkatan gigi impaksi. Yang tadi yang di awal tuh udah bilang. Betul. Ya. Pada beberapa kasus gigi impaksi itu bisa menjadi ekstrim atau bisa sangat sulit untuk dilakukan pengangkatan apabila dalam pembiusan lokal. Oh iya. Betul. Jadi misalnya posisinya yang kebalik atau terpendam di dalam tulang yang sangat jauh atau pasien punya ansietas yang terlalu tinggi. Atau apa gitu tuh dok? Maaf, ansietas. Jadi pasiennya takut banget. Nggak berani banget untuk dilakukan pengangkatan dalam anestesi lokal gitu ya. Nah itu salah satu indikasi yang bisa kita lakukan di kamar untuk operasi. Dimasukkan ke kamar operasi. Jadi maaf dok saya bilang. Nah jadi itu yang dijelasin sama dokter Adria. Nah ini masuk ke mitos yang tadi nih. Jadi tadi udah dijelasin sama dokter Adria. Masuk ke mitos yang tadi itu banyak kan yang misalkan sudah masuk ke kamar operasi. Ini bukan buat gigi doang ya dok ya. Hampir semua ya mayoritas nih. Jadi ini hampir universal global. Jadi dia nggak bangun lagi. Itu mitos yang masih banyak beredar. Itu coba tolong dijelaskan biar netizen dan halayak ramai nggak mikir yang kayak gitu lagi. Ini tuh sebenarnya mitos, tapi juga bisa terjadi juga gitu ya. Jadi seringkali banyak beberapa pasien saya itu yang setelah saya jelaskan kondisinya dan harus dilakukan operasi, tiba-tiba dia nanya, dok, nanti kalau dibius nggak bangun lagi, katanya gitu. Nah, jadi bius total itu adalah dok. Jadi bius total itu atau anestesi umum ya disebutnya itu kondisi di mana pasien akan ditidurkan untuk sehingga pasien tidak merasakan sakit sama sekali pada saat dilakukan operasi. Nah, sebenarnya memang kompetensi ini akan lebih baik untuk disampaikan oleh dokter spesialis anestesi. Mungkin nanti akan ada sesinya. Dokter Gafar ya. Ntar saya mudah-mudahan. Tadi dokter Gafar udah pulang ntar ya. Jadi saya lanjut nih tentang anestesi. Mantap. Jadi setelah lakukan bius total itu, pasien akan tidur nih. Nah, tidur ini juga kita lakukan kontrol lah ya. Jadi akan dikontrol oleh dokter spesialis anestesi supaya pasien tetap tertidur, tapi tidak tidur sampai yang nggak bisa bangun lagi gitu. Jadi sebenarnya bius total bisa bikin pasien nggak bangun lagi. Ada beberapa kondisi iya sih gitu, tapi ini tuh bukan suatu hal yang sering terjadi, bukan suatu hal yang istilahnya, aduh saya tiba-tiba kesandung batu gitu terus jatuh. Nah itu nggak sesering itu. Itu ini suatu hal yang sangat terkontrol dan kita melakukan banyak persiapan sebelum bius total itu untuk memastikan pasien itu dalam kondisi baik dan bisa dibius total dan bisa bangun lagi dong yang pasti gitu. Memang pada beberapa kasus misalnya pasien ini mengalami keadaan yang harus dilakukan operasi secara emergensi. Darurat. Kita sebut itu sebagai operasi sito. Nah, sito ini itu kondisinya bisa ada dan bisa harus dilakukan. Pada saat kondisi sito, persiapan yang dilakukan itu nggak bisa terlalu mendalam karena operasinya itu mengejar lebih waktu dengan nyawa ya dok ya. Karena kondisi operasi sito itu apabila tidak dilakukan operasi pasien bisa kehilangan nyawa gitu. Makanya jadi pasien mau nggak mau harus dilakukan bius total. Nah pada saat bius total, nah bisa nih ada beberapa kondisi pasien yang
tidak terdeteksi. Misalnya pasiennya punya penyakit jantung atau pasiennya mempunyai alergi terhadap obat anestesi yang kita nggak tahu nih sebelumnya karena pasiennya buru-buru harus dioperasi. Ya. Nah, pada kondisi tersebut saat dokter anestesinya mungkin juga mempunyai keterbatasan alat atau obat gitu. Pada saat pasien tersebut dilakukan bius total dan terjadi komplikasi, kalau terjadi nih ya, nggak selalu terjadi ya, nggak selalu terjadi komplikasi itu. Tapi pada saat kalau terjadi komplikasi, bisa nih pasien itu sulit untuk diregulasi tekanan darah atau nafasnya, sehingga menyebabkan pasien itu memburuk dan yang kita nggak mau akhirnya kehilangan nyawa pada saat di bius total gitu, sehingga seolah-olah pasiennya nggak bangun lagi. Nah, sayangnya kondisi ini tuh tidak dijelaskan dengan baik di masyarakat. Masyarakat cuma tahu, oh kemarin si A di bius total tapi nggak bangun lagi, akhirnya meninggal. Nah, yang tersebar seperti itu, sehingga terbangunlah mitos kalau di bius total itu nanti nggak bangun lagi loh. Gitu. Ya, mindset orang-orang jadi dia langsung. Betul. Dan nggak kalau bahasa kita kerennya diklarifikasi gitu kan, cari dulu sumbernya bener nggak, tanya gitu. Kita main ambil mentah-mentah itu kayak nggak bagus lah sekarang. Hati-hati zaman digital gini Dok ya. Main ambil-ambil aja itu bahaya banget. Jadi kalau kemungkinan yang mitos itu kalau misalnya sudah terjadwalkan, terus sudah kalau misalkan itu sebelum dievaluasi terus udah terstruktur dengan baik gitu, terjadwalkan, itu insya Allah nggak ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu tuh kemungkinan yang kayak tadi, tapi itu pun nggak bakal begitu. Diusahakan sama dokter tuh yang sebaik mungkin. Nggak mungkin ada dokter yang jahat sampai mau auzubillah bikin pasien mati sampai gitu kehilangan nyawa gitu, nggak mungkin, nggak ada. Itu malpraktek. Betul. Malpraktek masuk kayak gitu kan, yang bikin bahaya banget gitu kan. Betul. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman.